Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Galasta YouTube channel with me, Miss Nurhaida, on English lesson. Hi everybody. Today's lesson, we are going to talk about poem. So firstly, I would like to share about the learning objectives. Number one, students can identify social functions, text structures, and linguistic elements of spoken and written. Number two, students can be creative in delivering poems with correct intonation, speech, and spelling in a presentation. And third, students are able to analyze social function, text structure, and linguistic elements. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang puisi or poem. What is poem? Poem is a piece of writing in which the words are arranged in spirited lines, often ending in rhyme and are chosen for their sound and contain meaning or ideas from the poet. Jadi puisi adalah satu bentuk tulisan yang berisi kata-kata yang disusun secara baris atau dalam satu baris. Dan seringkali ada atau berbentuk rhyme atau irama. Jadi puisi itu berisi atau mengandung irama. Dan biasanya juga tentunya menyampaikan tentang suara dan berisi tentang ide atau makna dari seorang penulisnya. So now, social function. What is the social function of a poem? It is to convey emotion or someone's idea or thought to the readers in a beautiful language. Jadi, tujuan sosial dari sebuah puisi adalah untuk menyampaikan emosi atau ide atau pikiran seseorang kepada readers, pada pendengar, atau juga kepada listeners, kepada pendengar dalam bentuk bahasa yang indah. And then, what is the parts of poem? Ya, parts of the poem are number one, rhythm or irama. Ya, jadi dalam sebuah puisi itu nanti akan kita temui rhythm atau irama. Dan number two is rhyme. Ya, kemudian nomor dua adalah rhyme. Nah, kalau rhyme itu adalah rima atau sanja. Ya. Dan number three is sounds. Sound atau bunyi. Ya, tentu ya sebuah puisi itu akan mengandung bunyi. And the last is imagery or majas. Ya. Imagery di sini atau majas ini nanti akan ada beberapa jenisnya juga. Well, there are some kinds of rhyme. First is cross rhyme. It is in the 4-line stanza. Yeah. In the 4-line stanza, there will be 2 pairs of rhymes, rhyming couplets or cross rhyme. For example, AABB or ABAB. Jadi di dalam cross rhyme itu nanti kita akan menemui dalam stanza atau bait yang berisi 4 baris, ya. Maka di sana nanti akan ada dua pasang rhymes, ya, 2 pasang irama, di mana irama tersebut bisa berbentuk pasangan atau bersilang. Jadi bisa sanjanya itu AABB atau ABAB. And then the second rhyme is exact or perfect rhyme. It is the final vowels and consonant sounds match perfectly. Yeah. For example, sea and lee, then skies and ice, then ring and sing. Jadi vowel itu adalah vokal, ya, huruf atau bunyi, ya, bunyi a, i, u, e, o, ya. Sedangkan consonant adalah non vokal, ya, selain vokal. Nah, contohnya adalah sea, lee, skies, ice. Nah,
silly. Itu kan bunyi akhirnya sama. Skies, eyes, itu juga sama. Demikian juga untuk ring and sing. Then number 3 is half rhyme. It is either the final consonant sound match or the final consonant sound too, but not both. Ya, jadi ini adalah separuh irama. Jadi yang berbunyi nanti iramanya atau sanjanya di akhir itu bisa vowelnya atau suara vokalnya, ya a i u e nya, atau bisa juga suara konsonannya. Nah, kita lihat contohnya, bath and cup. Nah, ini adalah suara vowel konsonan, bath and cup. Sedangkan yang kedua, hill, full. Nah, ini rhyme-nya, sanjanya ada pada huruf konsonan, hill, full. Begitu ya. So, now we would to talk about kind of imagery or majas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang imagery atau majas. Tadi sudah membicarakan tentang rhyme. Nah, there are some kind of imagery. Ya, ada beberapa imagery atau majas. Number 1 is metaphor. It is poetically calling thing or person with something else. Jadi ini adalah menggambarkan sesuatu atau seseorang itu seperti benda yang lain. For example, you are my guardian angel. Ya, kamu adalah pelindung, malaikat pelindungku. Ya, he has a heart of stone. Dia memiliki hati batu. Then number 3, life is a long roller coaster. Nah, ketiganya ini menggambarkan. Jadi sesuatu digambarkan dengan benda yang lain. You are my guardian angel. Kamu itu seperti, kamu adalah, sama saja, kamu adalah malaikat pelindungku. Ya, padahal kamu kan bukan malaikat. Nah, ini namanya metafor. Ya. Kemudian yang kedua, he has a heart. He has a heart of stone. Dia punya hati yang membatu. Ya, hati artinya keras kan begitu. Yang ketiga, life is a long roller coaster. Jadi karena kehidupan itu diibaratkan sebagai roller coaster karena kadang berada di atas, kadang di bawah dan seterusnya. Begitu ya. Next is simile. Ya, yang berikutnya adalah majas simile. Ya. It is a comparison of two different things using the word like or as. Jadi simile di sini sebenarnya hampir sama dengan metafor. Bedanya pada simile ini kita menggunakan kata like atau as. Oke. Example. You are like my guardian angel. Ya, kamu seperti malaikat pelindungku. Nah, maknanya sebenarnya sama dengan yang tadi dengan metafor. You are my guardian angel. Ya. Then number 2, he is as tall as a giraffe. Dia setinggi jerapah. Ya. Then number 3, life is like a roller coaster. Hidup itu seperti a roller coaster. Nah, ini bedanya jadi ada penggunaan kata like or as. And then the next is personification. It is giving human characteristics, qualities, feelings, or actions to non-living objects. Jadi personifikasi adalah memberikan karakteristik makhluk hidup kepada benda-benda non-hidup atau benda-benda mati. Baik itu qualities, feelings, perasaan, ataupun action. Oke, the example. The car dances on the icy road. Mobil itu menari-nari di atas jalanan yang beres. Nah, mobil itu kan benda mati, tetapi diibaratkan seperti makhluk hidup, menari-nari. Yang menari kan biasanya manusia ya, human. Oke, then the other example is the angry sky roars and through lightning round. Ya, angry sky, langit yang marah. Nah, yang biasanya marah kan manusia ya, makhluk hidup maksudnya. Tetapi di sini sky atau langit itu dipersonifikasikan dengan langit yang marah, roar, berteriak.
dan melemparkan lightning itu api gitu ya. Jadi maksudnya apa di sini? Ya, yang maksud di sini adalah thunder kan? Ya, jadi itu tadi personifikasi mengibaratkan benda-benda itu bisa berbuat seperti makhluk hidup. And next is hyperbole. It is a statement which has been exaggerated. It is used to overstate the situation. Nah, kita bisa mengatakan hyperbole ini adalah lebay. Kenapa? Karena ini adalah pernyataan yang dilebih-lebihkan. Ya, biasanya digunakan untuk apa ya? Untuk melebihkan sebuah atau suatu situasi. Ya, oke. Example, I have waited for 1,000 years. Ya, saya sudah menunggu beratus-ratus tahun. Padahal kita manusia ya tidak mungkin sampai ratusan tahun, beratus-ratus tahun. Ya, tetapi di sini saking lamanya maksudnya begitu ya. I have waited for 1,000 years. The other example is she cried so long and made a lake. Aduh, ini ada yang terputus nih. Dia berteriak sangat panjang sehingga membentuk danau, katanya begitu. Oke, paham ya? And then is symbolism. Ya, it is using symbol to represent a meaning. Ya, jadi ini menggunakan simbol-simbol untuk menyatakan atau menyampaikan sebuah makna. Ya. The example is you are my heart. Kamu adalah hatiku. Kamu adalah jantungku. Nah, maksudnya di sini adalah kamu adalah cintaku, kan seperti itu. Kemudian I wish I could meet you in the dark. Nah, kalau secara kaku menerjemahkannya, saya berharap akan ketemu kamu di dalam kegelapan. Nah, maknanya adalah saya berharap bisa ketemu kamu malam nanti. Ya, I wish I could meet you in the dark. Gitu, paham ya? Well, now let's enjoy the example of a poem. It is entitled The Owl and the Pussycat by Edward Lear. It is part one of the 3 parts of a poem. Ya, ini adalah bagian pertama dari puisi yang berjudul Owl and the Pussycat yang ditulis oleh Edward Lear. Well, the owl and the pussycat went to a sea. Nah, jadi burung hantu dan pussycat, seekor kucing, pergi ke laut in a beautiful pea green boat dengan menggunakan perahu berwarna hijau berbentuk polong yang indah. They took some honey and plenty of money. Mereka membawa madu dan sejumlah uang. Nah, so now pay attention to the block words. Sekarang yang paling penting perhatikan kata yang di blok. Honey and money. Ya. They have the same rhyme. Mereka memiliki irama yang sama, bunyi yang sama, atau istilahnya sanjak yang sama. Honey and money. Ya. Wrap up in a 5-pound note. Nah, oke, selanjutnya bisa kalian lanjutkan. Ini kita sudah menemukan satu pasang rhyme atau sanjak. So, the next task you must do on part 2 and 3. Okay? Well, again, don't forget to do the tasks of part 2 and 3 of this poem to find the rhyme and the imagery. Don't forget to submit it on your teacher. Okay? Well, class, I think it's so far of my lesson today. So don't forget to do the tasks and submit it to your teacher. And we will see next. So thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.